Moon segera menjadi serba salah dan tanda vital pasiennya yang mulai turun. Dia khawatir mengenai apa yang akan terjadi sekarang. Sementara tim Jae-jun mampu menyelesaikan operasi mereka. Ketua O memerintahkan Sang-jin untuk memberitahu Jae-jun agar segera pergi ke ruang operasi lain, guna mengambil alih operasi Dr. Moon. Dengan begitu, Jae-jun dapat menyelamatkan dua pasien dan memenangkan pertarungan. Jae-jun kemudian menerima telepon itu dan mengatakan dia akan segera datang. Pintu terbuka, namun bukan Jae-jun yang datang, melainkan itu adalah Park Kun untuk mengambil alih operasi. Park Kun bekerja dengan mudah seperti biasa, walaupun dia mendesak terhadap kekacauan besar yang dilakukan Dr. Moon di rongga dada pasien. Ketua O marah sebab Park Kun kembali dan menghubungi ke ruang operasi untuk meminta berbicara dengan Dr. Yang. Dia selanjutnya memerintahkan Dr. Yang agar sengaja menahan operasi Park Kun dengan segala cara. Ketika Dr. Yang berusaha mengacau, Park Kun memperingatkannya. Perawat Min menatap Dr. Yang dengan kekecewaan. Dan Park Kun kemudian memerintahkan Dr. Yang pergi dan mengganti dokter kedua kepada Dr. Moon. Selanjutnya, Park Kun berteriak kepada ahli anestesi sebab membuat tanda vital pasien tiba-tiba turun drastis. Memintanya untuk pergi, dia memanggil ahli anestesi spesialis jantung. Seketika Sang Hye masuk usia operasinya dengan Jae-jun selesai. Dia ahli anestesi yang dapat memperbaiki keadaan. Sang Hye menstabilkan pasien dan kemudian Park Kun menyelesaikan operasi dengan sukses. Usai ini, Park Kun berbicara dengan Sang Hye. Sang Hye marah sebab Park Kun kembali. Ini dapat membahayakan hidupnya. Park Kun menolak sebab dia tidak akan membiarkan Sang Hye masuk ke ruang operasi sendirian lagi. Dia tahu itu berbahaya dan juga dia ingin bersamanya. Park Kun menunjukkan bahwa Jae-jun merupakan pria yang baik dan tidak boleh terseret menuju dalam konspirasi. Park Kun berjanji akan berhasil menyelesaikan operasinya sehingga Sang Hye bisa melihat presiden dan menyelesaikan rencana awalnya. 그 수술방이 어떤 곳인지 몰라서 그래? 오지 말라고 했잖아. 어차피 왔는데 웃어야지. Park Kun pergi mendapati Chang-yi membersihkan debu boneka beruang ibu Park Kun. Chang-yi berusaha menyembunyikannya, namun Park Kun tersenyum mengambil beruang itu sebelum masuk ke dalam. Ketika di dalam, Park Kun memeluk ibunya dan menangis. Setelah sekian lama tidak bertemu sejak dia berusia 8 tahun. 누구세요? 내가 잘못했어. Park Kun meninggalkan ibunya bersama Chang-yi dan memintanya merawat ibunya dengan baik. Dia merasa khawatir mengenai menjaga keamanan ibunya sebab orang lain akan mencarinya. Namun Park Kun menganggap Chang-yi dapat mengatasinya. Ketua O telah menemukan dua pasien yang membutuhkan operasi perbaikan katup jantung yang sama. Satu wanita berusia 20-an dan satu lagi pria berusia 40-an. Dia ingin Jae-hoon dan Park Kun melakukan pertempuran lagi dan ini akan diatur waktunya. Sehingga orang yang melakukannya paling cepat itu pemenangnya. 판막이 살짝 석회화된 것 같기도 하고 승모 판막 협착이네요. Park Kun melihat hasil ronsen pasien dan setuju melakukannya. Dia yakin dapat menang walaupun kondisi pasiennya lebih buruk dari pasien Jae-jun. Park Kun berbicara dengan Dr. Yang selalu mengacaukan ruang operasinya. Dr. Yang mengatakan bahwa Park Kun masuk begitu saja dan menyelamatkan hari itu, sementara dirinya harus melakukan perbuatan kotor untuk bertahan hidup. Park Kun lalu menjelaskan, dia pernah melakukan perbuatan kotor. Itulah sebabnya dia menarik Dr. Yang, sebab jika Dr. Yang melanjutkan jalan ini, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Park Kun tidak ingin melihat hal tersebut terjadi kepada Dr. Yang. 사람들이 기꺼이 목숨을 맡기죠. 아니면 더러운 짓을 하든가. Jae-jun menunjukkan kepada Park Kun salinan gugatan terkait dengan kepergian ayah Park Kun ke Korea Utara di masa lalu. Ini tentu mengejutkan Park Kun, namun Park Kun menyadari kesimpulan yang salah tercapai terjadi, dan juga menjelaskan ayahnya tidak pergi ke utara untuk uang dan kemuliaan. Dia pergi untuk mencegah perang. Dia juga ditipu Ketua O dan Perdana Menteri Jang. Jae-jun menolak mempercayai alasan itu, dan Park Kun meminta untuk berbicara dengan Sang-hoon untuk menjelaskannya. Jae-jun mengklaim dia kehilangan kontak dengan teman tersebut sekarang. 이 수술팀에서 손 떼라는 거. 답은 노입니다. 거기 의사 생활이 걸린 거라면 Sang Hye memberitahu Soo-hyun bahwa dia yakin Park Kun menyukai Soo-hyun. Sang Hye mengklaim bahwa dia dapat merasakannya. Sang Hye meyakinkan Soo-hyun bahwa usai operasi Perdana Menteri Jang selesai, dia akan kembali ke Jepang. Saat itu, Park Kun akan memilih Soo-hyun, jadi yang perlu dilakukan Soo-hyun hanyalah menunggu. Sang Hye yakin jika bukan karena Ketua O, Park Kun pasti akan memilih Soo-hyun. Soo-hyun mengatakan tidak, Park Kun hanya mencintai Jae-hee. Sang Hye tersenyum, meminta Soo-hyun untuk menunggu.
한 선생, 아니 제이 씨. 속인 거 죄송해요. 솔직히 한 선생한테 Jae-jun berbicara dengan pasien yang merupakan adik dari Dr. Kim. Dia memerlukan operasi jantung untuk memperbaiki katup yang rusak, dan adik Kim terus bertanya, apakah ada pilihan lain selain operasi. Baik Jae-jun dan Dr. Kim mengatakan operasi satu-satunya pilihannya. Pak Kun bertemu pasiennya dan menjelaskan operasi perbaikan katup jantungnya yang akan datang. Adik Kim mendengar penjelasannya dan menyukai caranya berbicara dengan pasien, sehingga menariknya ke samping untuk mendapati pendapat kedua darinya. Pak Kun mengatakan kepadanya bahwa operasi jalan satu-satunya. Namun adik Kim menyebut bahwa dia akan menikah bulan depan dan dengan operasi tersebut, ini akan muncul komplikasi dengan kehamilan di masa depan. Adik Kim mengamuk terhadap nasibnya yang harus menderita dengan operasi jantung dan juga mempersulit menjadi ibu. Dia meminta Pak Kun melakukan ronsen agar dia dapat berteriak pada katup jantung yang rusak. 이란 사람 알아? 하버드 나온 과장이랑. 합착증은 반드시 수술해야 돼. Pak Kun menarik X-ray dan ketika dia meneriakinya, matanya melebar ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Pak Kun menemui Jae-jun menanyakan apakah dia mengetahui adik Kim mengidap sindrom Marfan bersama dengan masalah jantungnya. Jika demikian, maka dia tidak perlu operasi segera. Dia mungkin dapat menunggu beberapa waktu sampai 10 tahun hingga operasi benar-benar diperlukan. Selama itu, dia dapat menjalani hidup normal dan punya anak. Jae-jun tidak setuju. Tidak dioperasi berarti dia beresiko gagal jantung kapanpun jika ada diseksi aorta. Ternyata, Dr. Kim mendengar pembicaraan ini. Jae-jun menawarkan menukar pasien dengan Pak Kun jika Pak Kun yakin adik Kim tidak perlu dioperasi. Dengan begitu, Pak Kun dapat menjadi orang yang membatalkan operasi. Sehingga ini membuat Jae-jun menjadi pemenangnya. 나도 봤습니다. 대동맥 판막이랑 근위부 거기도 봤어? Dr. Kim menatap adiknya bersiap-siap untuk operasinya dan menerima pesan di ponselnya dari tunangannya yang mengkonfirmasi bahwa reservasi aula pernikahan telah dibatalkan. Dia menggulir akunnya dan menatap dengan air mata foto-foto adiknya dalam gaun pengantin. Kim pergi menemui Pak Kun memintanya agar menukar pasien dengan Jae-jun dan selanjutnya tidak mengoperasi adiknya. Dia ingin adiknya menjalani kehidupan biasa usai menikah dan memohon pada Pak Kun untuk membantunya menjadi kakak yang baik. Sementara Dr. Moon mengingatkan Pak Kun, jika dia mengganti pasien maka semuanya akan berakhir untuk pihak mereka. Jae-jun bersiap untuk memulai operasi pada adik Kim. Namun Pak Kun ada di sana menghentikannya. Jae-jun bertanya apa yang sedang dilakukan Pak Kun. Pak Kun memutuskan menukar pasien. Pak Kun menoleh ke arah Seng Hae sebelum mendesak bahwa dia kalah. Seng Hae terlihat lega. Adik Kim didorong keluar dari ruang operasi oleh Dr. Kim yang setidaknya berhenti untuk berterima kasih kepada Pak Kun. Perawat Min memuji Pak Kun terhadap apa yang dilakukan di sana. Dokter yang tiba memberi tanda setuju kepada Pak Kun sebelum pergi bersama perawat Min. Seng Hae memberitahu Pak Kun bahwa keputusannya saat itu sesuatu yang akan dia lakukan agar dia tidak terkejut. Pak Kun meminta maaf sebab dia kalah dalam pertempuran sekarang, namun Seng Hae tidak menginginkan permintaan maaf. Seng Hae kemudian mengungkit bagaimana Pak Kun mencangkokkan ginjal ayahnya ke dalam tubuhnya. Seng Hae mengaku baru tahu dari Perdana Menteri Jang yang mendengar dari kamera Cha. Seng Hae marah menuntut Pak Kun mengakui perbuatannya. Pak Kun hanya dapat meminta maaf sebab ayah Seng Hae yang memintanya. Dia tidak memiliki pilihan. Seng Hae yakin Pak Kun seharusnya membiarkannya mati di sana. Seng Hae mengklaim cinta Pak Kun bohong dan yakin Pak Kun hanya hidup dalam rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Seng Hae mengklaim Pak Kun mencoba menebus dosa-dosanya kepadanya. Pak Kun hampir menangis ketika Seng Hae menyebutnya palsu. Dia menuntut Pak Kun agar dia tidak memanggilnya Jae-hee sebab dia tidak berhak menyebut nama itu. Seng Hae berjanji tidak akan pernah memaafkannya bahkan dalam kematian. 아버지한테 무슨 짓을 한 거야? 어떻게 알았어? Seng Hae menarik napas dalam-dalam untuk menahan air matanya. Jae-jun dipanggil bertemu dengan ketua O yang bangga kepadanya. Dia mengundang Jae-jun ke rapat dewan yang akan datang dan menjelaskan dia akan mengirim Dr. Moon ke rumah sakit kedua. Adapun Pak Kun, ketua O meminta Sang Jin mencari alasan mencabut izin medisnya. Jae-jun bertanya-tanya mengapa ketua O membenci Pak Kun begitu banyak. Ketua O mengatakan bahwa ayah Pak Kun itu Pak Chul pernah berusaha menentangnya. Dia akan bersaksi dalam sebuah gugatan dan juga menghancurkan rumah sakit Myungwoo. Jika dia tidak menyingkirkan Pak Chul, maka rumah sakit ini tidak akan ada. Jae-jun terkejut akhirnya mengetahui kebenarannya terkait hubungan kematian ayahnya dan kepergian Pak Chul. Dr. Kim mengakui kepada adiknya bahwa dia bukan kakak yang baik, namun akan belajar keras dan di masa depan akan melakukan operasi jantung ketika waktunya tiba.
Adik Kim berterima kasih kepadanya, memintanya agar dia mengingat apa yang baru saja dia janjikan. Dokter yang menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jae-jun mendengar bahwa posisi akan terbuka usai Dr. Moon dikirim ke rumah sakit kedua. Dokter yang juga memasukkan dalam surat itu pelafalan semua hal buruk yang diminta Jae-jun dan Ketua O untuk dilakukan. Dokter yang ingin menyelamatkan Jae-jun agar tidak masuk lebih dalam ke neraka ini. Jae-jun mendapatkan dokumen dari Sang Jin, dan dia membacanya bahwa itu anggaran yang diusulkan untuk pembukaan cabang kedua Myungwoo lain di Jeju. Sang Jin memintanya mengirimkannya ke pengacara Kim. Di rumah, Sang Jin pulang dan ditarik ke samping untuk dimarahi ayahnya sebab menyerahkan dokumen penting kepada Jae-jun. Sang Jin berpikir Jae-jun dapat mengatasinya sebab dia bertindak sebagai ketua sekarang. Di rumah, Pak Kun berbicara dengan Soo-hyun. Dia bertanya apakah Jae-jun pernah mendengar teman Jae-jun bernama Lee Song-hun. Soo-hyun mengatakan belum, dan mendengar dari Pak Kun bahwa nama itu terkait dengan gugatan 20 tahun lalu yang mengirim ayahnya Pak Chul ke Korea Utara. Soo-hyun tidak percaya semua ini terhubung. 니네 병원 대장 먹겠다는 혹시나 해서 물어보는 거야. Pesta perayaan rumah sakit Myungwoo berlangsung. Jae-jun berterima kasih kepada semua tamu yang datang dan berharap semuanya bersenang-senang. Selama pesta, Jae-jun terus melihat Ketua O berkeliling berbicara dengan para tamu, sementara Soo-hyun mengawasinya. Jae-jun berbicara dengan Pak Kun di samping. Jae-jun meminta maaf atas kesalahpahaman keterlibatan ayah Pak Kun dalam gugatan itu. Pak Kun tidak merasa perlu memanggilnya hanya untuk mengatakan itu. Pak Kun tidak ingin Jae-jun menyesali apapun. Dia memintanya berhenti sekarang dan meminta maaf. Jae-jun mengatakan sudah terlambat sebab dia akan memulai balas dendamnya. 박 선생한테만큼은 겨우 그런 것 때문에 여기까지 오라고 한 거요? 사과드릴 일이 있습니다. Polisi datang untuk menahan Sang Jin sebab menyalahgunakan dana publik. Sang Jin memohon pada ayahnya menyelamatkannya, namun semua orang hanya dapat melihat ketika dia diseret. Pak Kun bertanya kepada Jae-jun apakah dia melakukan ini untuk balas dendam. Jae-jun mengatakan dia kehilangan kedua orang tuanya dan hidup selama 20 tahun terakhir untuk balas dendam ini. Pak Kun menunjukkan bahwa sasaran kemarahan Jae-jun itu ayah dari wanita yang dicintainya. 말입니다. 거기 부탁 들어줄 여유 같은 거 없으니까. 그리고 부탁드릴 일도 Ketua O mendengar dari Dr. Moon bahwa ada keterangan rahasia yang mengubah otoritas menjadi penyalahgunaan dana. Dalangnya adalah Lee Sang-hun, yang tidak lain adalah Jae-jun. Ketua O berbicara dengan Soo-hyun, bertanya kepada ayahnya siapa Sang-hun. Ketua O menjelaskan bahwa Sang-hun anak dari pasien yang meninggal saat operasi 20 tahun lalu. Ketika itu rumah sakit Myungwoo akan mendapatkan sertifikasi sehingga mereka tidak mengambil risiko tuntutan hukum. Soo-hyun memohon kepada ayahnya meminta maaf dengan tulus, namun Ketua O bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Seung-hye bertemu dengan Jang yang mengambil perannya sebagai pengganti dan berpakaian seperti pasien di rumah sakit. Seung-hye mendengar Sang Jin ditangkap dan mendengar bahwa Jae-jun yang melakukannya. Seung-hye bertanya-tanya siapa dia sebenarnya dan mendengar bahwa identitas asli Jae-jun adalah Lee Sang-hun dan merupakan anak dari seorang pasien yang meninggal di rumah sakit Myungwoo 20 tahun lalu. Pak Kun merasakan ada yang tidak beres ketika dia dibawa menuju tempat yang semakin jauh. Antek Jang mengeluarkan senjatanya siap menembak Pak Kun dan ibunya. Presiden memutuskan ingin Pak Kun melakukan operasi padanya, sehingga Antek Jang mendapat telepon dari Jang untuk menghentikan rencana membunuh Pak Kun. Pak Kun menghubungi Jang dan marah, sebab Jang berencana membunuh mereka sejak awal. Seketika Pak Kun terkejut ketika ibunya dibawa balik oleh Antek Jang dengan ibunya sebagai sandera. Setelah dia menolak mengoperasi presiden. Jae-jun menemui Ketua O di kantornya. Ketua O memberitahu Jae-jun bahwa dia ingin dia menangani masalah Lee Sang-hun. Jae-jun